Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kali ini Mimin membawakan cerita film berjudul MLA tahun 2018. Film ini dibintangi oleh Kalian Ram dan Kajal Agarwal. Tidak lupa Mimin colek para penonton, diantaranya Joni, Nelly, dan Pranata di Lampung, Alif di Jeneponto, Naufal Aziz di Bukit Tinggi, Huda di Lombok, Amar di Purwakarta, Abah di Demak, Iqbal di Medan, Siti Fauzia di Pemalang, Widya di Banjarmasin, Ipoh Perak di Malaysia, kemudian akun Hilman Ab, Joni Effendi, Muhfarur Raiza, Darul Sabani, Krismanto, dan semuanya dimanapun berada. आज अपने राज्य के असेंबली चुनाव. Negara bagian Telugu telah selesai menyelenggarakan pemilu. Penghitungan suara dimulai untuk daerah pemilihan Virabhadrapuram. Hasilnya, calon legislatif incumbent Gadapa menang telak atas lawannya Ravindra. Dapil Virabhadrapuram selalu dimenangkan oleh keluarga Gadapa. Ravindra sangat kecewa telah dikalahkan dengan cara curang. Ayah Ravindra, Nagapa, jauh lebih kecewa lagi. Keluarganya selalu kalah dalam pileg. Nagapa sampai terkena serangan jantung. Kecurangan dan kejahatan yang dilakukan Gadapa tidak diketahui pihak luar. Seorang wartawan bernama Siva Rama Krishna diculik karena memiliki bukti kejahatan Gadapa. Dalam rekaman video yang telah dibuat Krishna, banyak anak-anak dipekerjakan oleh Gadapa di pabrik kaca dan baja ringan miliknya. Gadapa yang seorang wakil rakyat sama sekali tidak peduli dengan masa depan anak-anak. Pendidikan mereka dikorbankan. Parahnya, tercatat 157 anak telah meninggal akibat penyakit silikosis atau paru-paru kronis. Kezaliman Gadapa tidak berani ditentang oleh masyarakat setempat. Mereka takut dibunuh. Buktinya, Krishna yang coba-coba menyenggol Gadapa dibunuh di pabrik. Jurnalis idealis itu meninggal membawa kebenaran. Sementara itu di tempat lain, putri seorang polisi akan dinikahkan dengan sepupunya yang bernama Prasad. Tiba-tiba seorang pria datang dengan penuh gaya dan menarik perhatian. Dialah Kalian Caturvedi yang memperkenalkan diri sebagai MLA. Semua polisi yang ada di sana langsung memberi hormat. MLA. Kalian mengklarifikasi MLA yang dimaksud bukan anggota legislatif, melainkan Manci Laksanaluna Abayi yang artinya anak laki-laki dengan sifat baik. Kalian mengaku sales perusahaan motor. Tujuan kedatangannya untuk menawarkan motor keluaran terbaru. Prasad selaku pengantin bersedia mencoba motor baru itu. Kalian dan Prasad pun pergi naik motor. Setelah mereka jauh, barulah orang-orang sadar pengantin laki-laki telah kabur melarikan diri. Pendeta yang sudah ada di sana jadi tidak berguna. Ternyata Prasad telah dibawa untuk menikah dengan kekasihnya Lasya. Padahal Lasya akan dijodohkan dengan pria yang tinggal di Amerika. Ayah Lasya sangat marah dan ingin memukul Lasya. Tapi Kalian muncul menghentikan itu. Rupanya Kalian bukan sekedar sahabat Prasad, tapi juga kakak laki-laki Lasya. Kalian tidak suka Lasya dijodohkan dengan pria bodoh yang hanya bermodalkan tinggal di Amerika. Sudah sepantasnya Lasya menikah dengan pria yang dicintai. Ayah, Prasad juga dipaksa menikah dengan wanita lain. Karena itulah saya menikahkan mereka. Prasad sudah memiliki pekerjaan mapan di Bangalore. Ayah tidak perlu khawatir, ucap Kalian. Penjelasan Kalian membuat ayahnya semakin murka. Lasya tidak lagi dianggap sebagai anak. Kalian juga diusir dari rumah. Kalian tidak keberatan diusir. Dia bersama Lasya dan Prasad pergi ke Bangalore. Ketiganya menjalani hidup damai di sana. Mereka bebas pergi jalan-jalan menikmati keindahan kota sambil berselfie ria. Oke. Ada yang aneh di setiap foto selfie mereka. Wajah seorang gadis selalu muncul dari belakang. Prasad yakin mereka memiliki ikatan magis dengan gadis asing itu. Tapi Kalian tidak begitu peduli. Semua itu hanya dianggap kebetulan semata. Besoknya Kalian pergi nongkrong ke mall seorang diri. Di sana gadis dalam foto muncul lagi.
Dialah Indu yang terlihat sangat cantik, jelita, menawan, dan mempesona. Sungguh gila tak masuk logika, kalian sampai termangu. Saat itu juga kalian langsung menyapa Indu. Kali ini kalian yakin mereka berdua memiliki ikatan magis. Foto-foto selfie kalian ditunjukkan yang selalu ada wajah Indu. Respon Indu cuek bebek. Dia menganggap semua itu hanya kebetulan semata. Indu berusaha menghindari kalian. Tapi kalian terus mengejar dan mengucapkan I love you. Indu jadi risih. Dia pura-pura mau diajak ngopi. Lalu kabur meninggalkan kalian. Indu hanya menulis pesan, mereka pasti akan bertemu lagi jika ikatan magis itu ada. Selanjutnya kalian ikut ke kantor Prasad untuk melamar kerja. Kalian diperkenalkan kepada atasan Prasad yang bernama Chanti. Berkat kekuatan orang dalam, kalian diterima bekerja di sana. Chanti ditelepon oleh pemilik perusahaan yang tinggal di Amerika. Putrinya telah datang ke India seminggu lalu untuk menghadiri pernikahan teman kuliah. Kebetulan dia memiliki tugas kampus yang mengharuskan penelitian di perusahaan. Putri sang bos ingin melakukan penelitian di perusahaan sendiri selama 2 bulan. Chanti diminta menyiapkan asisten pribadi untuk sang putri. Chanti bergerak cepat menugaskan Prasad merekrut asisten pribadi. Tapi semua calon pelamar yang disiapkan ditolak oleh Chanti karena tidak cantik. Chanti justru terpesona dengan pelamar bernama Smita yang datang terlambat. Chanti memang genit. Smita dipilih menjadi asisten pribadi putri bos besar dengan syarat bersedia mencintai Chanti. Kenakalan Chanti membuat Smita jijik, tapi dia tetap berusaha profesional demi bisa diterima kerja. Tiba saatnya putri bos besar datang ke kantor. Chanti dan semua karyawan sudah menunggu memberi sambutan. Ternyata putri bos yang datang adalah Indu. Prasad terkejut melihat wajah Indu. Orang yang paling terkejut tentu saja kalian. Prasad berusaha menahan kalian yang ingin menyapa Indu. Semangat kalian tidak bisa dihentikan. Kalian masuk ke ruangan Indu dan memberikan pesan yang sempat ditulis Indu. Ikatan kita memang kuat, ucap kalian. Indu mengusir kalian keluar ruangan. Indu sama sekali tidak tertarik dengan cinta kalian. Penolakan itu justru menjadi pupuk benih cinta di hati kalian yang sudah tumbuh sebelum mengetahui identitas Indu. Kalian semakin bersemangat untuk mencintai Indu. Suasana hati kalian berubah saat pulang ke rumah. Dia melihat adik perempuannya, Lasya, sedang bersedih saat teleponan. Rupanya Lasya menelpon sang ayah. Tapi ayah mereka masih marah. Lasya dianggap bukan anak lagi dan menutup telepon. Pada hari ulang tahun Lasya, Prasad mengajak Lasya keluar rumah. Tapi Lasya sama sekali tidak berminat. Ini adalah ulang tahun pertamanya tanpa kehadiran sosok ayah. Sejak kecil, ayah selalu merayakan ulang tahun saya dengan megah. Tapi sekarang mengangkat telepon saya saja ayah tidak mau. Bagi seorang anak perempuan, tidak memiliki apa-apa bukan masalah. Asal ayah ada di samping mereka, ujar Lasya. Kalian muncul memberikan kejutan kepada adik tercintanya. Ayah dan ibu mereka sudah datang untuk bertemu Lasya. Kejutan yang diberikan kalian benar-benar membuat Lasya menangis haru. Mereka bisa merayakan ulang tahun dengan sukacita. Semuanya berkat jasa kalian yang telah meluluhkan hati keras sang ayah. Sementara itu, Indu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk beberapa karyawan perusahaan yang babak belur dipukul orang. Smita selaku asisten juga selalu setia mendampingi. Para karyawan menuturkan mereka sedang melakukan survei di tanah perusahaan seluas 10 hektar untuk perluasan pabrik. Tiba-tiba sekelompok gangster pimpinan Maratali datang mengambil paksa tanah tersebut. Indu tidak tinggal diam dengan kasus perampasan tanah perusahaan. Dia melaporkannya kepada polisi, tapi kepolisian setempat tidak berani mengambil tindakan. Maratali merupakan gangster penguasa kota. Indu disarankan mencari jalan damai. Kalian muncul ingin menyelesaikan masalah. Chanti maupun Indu tidak percaya kalian bisa mengambil kembali tanah perusahaan. Jika kamu berhasil, saya bersedia mengatakan I love you.
Tapi jika kamu tidak menyelesaikannya, jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi, ucap Indu. Semangat kalian meningkat berkali-kali lipat. Dia mulai mencari informasi tentang Maratali. Penyelidikan dilakukan seorang diri. Kalian jadi mengetahui Maratali tinggal bersama seorang wanita bernama Damayanti. Berbagai aktivitas dan tingkah laku Maratali bersama Damayanti dimata-matai. Setelah itu kalian mencari pengacara yang berani melakukan apa saja untuk memenangkan kasus. Pengacara itu adalah Patabi, yang dikenal paling licik, picik, dan tengik. Kalian bersama Indu bertemu Patabi untuk menyusun rencana mengambil kembali lahan perusahaan yang telah dirampas. Patabi sangat percaya diri bisa memenangkan kasus itu. Dia memang pengacara yang sangat lihai mencari celah hukum, apalagi orang yang dibela berada dalam posisi tidak bersalah. Untuk bisa memenangkan kasus di pengadilan, kalian dan Indu bekerja sama dengan baik. Kerjasama itu membuat kalian bisa lebih dekat dengan Indu. Sayangnya cinta kalian masih bertepuk sebelah tangan. Cantik juga tidak ketinggalan, selalu memanfaatkan kesempatan untuk melecehkan Smita. Perilaku Cantik membuat Smita muak tingkat dewa. Setelah semua persiapan dirasa cukup, Indu melayangkan surat gugatan ke pengadilan untuk menggugat Maratali. Anak buah Maratali sangat marah, tapi Damayanti mengajak Maratali untuk datang saja ke persidangan. Berkat kecerdikan, kelihaian, dan kejeniusan kalian, Maratali bisa diperdayai. Ditambah lagi dengan kelicikan Patabi, hakim dibodohi dengan mudah. Tanpa sadar, Maratali mengakui telah merampas tanah perusahaan milik Indu. Pengakuan Maratali membuatnya terjebak. Hakim memerintahkan untuk mengembalikan tanah perusahaan yang telah dirampas Maratali. Hakim juga memvonis Maratali bersalah dan dihukum 3 tahun penjara. Thank you, Your Honor. Maratali dijebloskan ke dalam penjara. Dia tidak pernah menyangka hidupnya akan berantakan. Sementara kalian dan Indu sedang berbahagia. Rencana pembangunan pabrik baru bisa dilanjutkan. Sepertinya Indu mulai respek dengan kalian. Indu mengajak kalian bicara empat mata. Indu berbicara tentang kesepakatan mereka. Kepribadian kalian dipuji karena tidak menuntut dicintai meski tanah perusahaan berhasil didapatkan. Tapi hidup kita sangat berbeda. Maaf kalian, kita tidak bisa bersama, ucap Indu. Kalian terkejut dengan kenyataan pahit di hadapannya. Meski begitu, dia berlapang dada menerima keputusan Indu. Kalian sadar diri hanya pemuda biasa yang berani mencintai gadis kaya. Indu, saya minta maaf karena sempat merepotkanmu. Biarlah cinta ini saya tanggung sendiri, ujar kalian. Suasana haru itu buyar setelah sekelompok orang memukul kalian dari belakang. Mereka membawa paksa Indu. Kalian bergerak cepat menyelamatkan Indu. Rupanya kalian sangat pandai bertarung. Musuh di hadapannya hanya butiran debu. Indu menyaksikan sendiri keperkasaan kalian. Orang-orang itu disikat, dibabat hingga rungkat. Kalian tampil ganas, buas, dan beringas. Hei, beritahu Maratali, saya akan membunuhnya jika masih berani mengusik perusahaan atau mengganggu putri bos, ancam kalian. Pimpinan geng yang menyerang bingung dengan ancaman kalian. Mereka tidak mengenal Maratali. Hal yang mengejutkan, Indu disebut sebagai calon istri MLA Gadapa. Kalian terkejut mendengar fakta itu. Indu juga hanya menunduk karena kebohongannya terbongkar. Siapa kamu sebenarnya? Tanya kalian kepada Indu. Akhirnya Indu bicara jujur. Dia memang bukan putri pemilik perusahaan. Indu adalah putri Nagapa dari Vera Badrapura.
Ayahnya terkena serangan jantung setelah keluarga mereka kalah dalam pemilu. Indu yang sedang kuliah di Amerika pulang untuk merawat sang ayah. Suatu hari Gadapa datang ke rumah sakit menjenguk Nagapa. Saat itulah Gadapa melihat Indu. Kecantikan Indu membuat Gadapa jatuh cinta pada pandangan pertama. Gadapa mengajak Indu menikah, tentu saja ajakan itu ditolak mentah-mentah. Tapi Gadapa tetap memaksa. Nagapa juga sangat mendukung. Indu diharuskan menerima pernikahan itu. Nagapa mendambakan memiliki menantu seorang MLA atau wakil rakyat. Indu tidak berdaya, dia terpaksa memilih kabur meninggalkan rumah. Indu kemudian datang ke perusahaan sebagai putri bos. Pertanyaan besarnya, di manakah putri bos yang asli? Ternyata dia adalah Smita yang pura-pura melamar kerja sebagai asisten pribadi Indu. Smita dan Indu merupakan sahabat dekat karena kuliah di tempat yang sama. Fakta itu membuat Chanti ketakutan. Chanti sangat menyesal telah sering bersikap kurang ajar kepada Smita. Sungguh tidak pernah disangka wanita yang pura-pura melamar kerja ternyata putri bos sebenarnya. Atas kenakalannya, Chanti dihukum menjadi OB. Smita sengaja menyamar untuk mengetahui kondisi internal perusahaan. Kebetulan Indu sedang melarikan diri dari rumah dan masih menunggu paspor untuk pergi ke Amerika. Smita sendiri yang kemudian meminta Indu berpura-pura sebagai putri bos menggantikannya. Tapi identitas Indu kini sudah terbongkar. Keberadaannya pasti sudah diketahui oleh Gadapa. Indu juga bicara jujur tentang perasaannya kepada kalian. Selama ini dia menghindari kalian karena takut Gadapa akan menyakitinya. Sekarang saya katakan saya mencintaimu kalian, ucap Indu. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। Kalian sangat bahagia mendengar itu. Cintanya yang sudah membara tak akan tergoyahkan oleh apapun. Kalian mengajak Indu pergi jauh untuk hidup bersama. Indu tidur nyenyak di atas mobil. Saat terbangun, dia baru menyadari jika kalian telah membawanya pulang ke rumah sendiri. Semua orang di rumah itu terkejut melihat Indu. Secara gentleman, kalian bicara langsung kepada ayah Indu tentang cinta mereka. Pak, saya membawa Indu ke sini untuk menikahinya dengan persetujuanmu, ucap kalian. Nagapa memuji keberanian kalian. Tapi Nagapa hanya menginginkan menantu yang memiliki jabatan seperti MLA. Sejak dulu keluarga Nagapa memiliki segalanya sebagai tuan tanah. Hanya saja tidak ada yang bisa menjadi MLA. Ayah Nagapa atau kakek Indu telah 4 kali kalah dalam pileg. Begitu pula dengan Nagapa yang tidak pernah bisa menang. Putra Nagapa, Ravindra, juga kalah saat melawan Gadapa dalam pemilu lalu. Jika kamu bisa menjadi MLA, silahkan nikahi putri saya. Tapi jika tidak, saya akan nikahkan Indu dengan Gadapa. Setidaknya saya menjadi mertua MLA, ujar Nagapa. Kalian kaget diberi challenge atau tantangan seperti itu. Dia tidak pernah terlibat politik praktis. Kalian pergi meninggalkan rumah Indu tanpa bicara apapun. Gadapa yang mengetahui kepulangan Indu bersama kekasihnya langsung datang menemui Indu. Gadapa sangat marah karena Indu lebih memilih pria pengecut daripada dirinya. Gadapa pasti akan membunuh pria itu. Tiba-tiba Gadapa mendapat telepon dari asistennya. Gadapa diberitahu bahwa kekasih Indu sudah duduk santai menunggu di rumah. Gadapa bergegas pulang. Kalian terlihat biasa saja tanpa rasa takut. Pak, jika Anda mau mengundurkan diri, saya bisa ikut pemilihan ulang dan menjadi MLA. Dengan begitu, saya bisa menikahi Indu, ujar kalian. Gadapa menertawakan kejenakaan kalian. Orang asing seperti kalian tidak mungkin bisa memenangkan pemilihan. Gadapa juga ogah mengundurkan diri. Kalian diminta segera pergi sebelum Gadapa membunuhnya. Kalian menyebut Gadapa tidak berani mengundurkan diri karena takut akan kalah dalam pemilu ulang. Provokasi kalian berhasil melukai ego Gadapa. Saat itu juga Gadapa setuju menandatangani surat pengunduran diri. Gadapa akan membuktikan kekuatan dan kuasanya di Virabhadrapura. Kalian mendatangi Indu dan ayahnya dengan percaya diri. Kalian pasti akan mengalahkan Gadapa dalam pemilihan ulang. Nagapa mengingatkan kalian untuk tidak terlalu percaya diri. Mengalahkan Gadapa tidak semudah bicara. Mantan asisten pribadi Gadapa, Bangga Raju, tiba-tiba muncul ikut nimbrung. Raju berjanji akan mendukung dan memenangkan kalian. Kebencian Raju kepada Gadapa karena telah dihina dan dibuang. Kesetiaannya tidak dihargai. Oleh karena itu, Bangga Raju akan mengerahkan segenap kemampuan untuk mengalahkan Gadapa.
Melalui Bangga Raju, kalian mengetahui masalah yang ada di Virabhadrapura. Masyarakat di sana sejak lama mengalami krisis air. Banyak anak-anak juga tidak sekolah. Mereka sibuk menjadi pekerja pabrik. Pendaftaran peserta pemilihan mulai dibuka. Kadapa mendaftar diiringi oleh pendukungnya yang cukup banyak. Sedangkan kalian hanya datang berdua bersama Bangga Raju. Syarat pendaftaran harus ada tanda tangan satu pendukung. Ravindra muncul untuk menjadi pendukung kalian. Dengan dukungan itu, kalian sudah resmi bisa maju melawan Gadapa dalam pemilihan ulang anggota legislatif Dapil Virabhadrapura. Untuk dana kampanye, kalian mengambil pinjaman bank sebesar 60 lak atau sekitar 1,1 miliar. Kalian menyediakan air bersih gratis kepada masyarakat agar mendapatkan simpati. Indu juga terlibat membantu kalian meraih dukungan masyarakat. Gadapa membiarkan kalian melakukan apapun. Semua itu percuma. Buktinya masyarakat tetap akan memilih Gadapa. Kalian jadi bingung sendiri. Untungnya ada Indu yang selalu menguatkan kalian dan memberi semangat. Kalian mendapat telepon dari Raju. Seorang anak bernama Cina mengalami sakit serius. Kalian bergerak cepat membawa Cina ke rumah sakit. Dalam kondisi sekarat, Cina sangat mengkhawatirkan pendidikan adiknya. Naas bagi Cina. Dia menghembuskan nafas terakhir sebelum sempat ditangani dokter. Penjelasan dokter, Cina akan tetap meninggal meski dibawa tepat waktu. Penyakit silikosis atau paru-paru kronis tidak ada obatnya. Kematian seperti Cina sudah biasa terjadi pada anak-anak yang bekerja di pabrik milik Gadapa. Kalian sangat sedih dan marah. Apalagi adik Cina sudah dibawa bekerja ke pabrik menggantikan Cina yang sakit. Kalian tidak memikirkan apapun lagi. Dia pergi ke pabrik seorang diri. Kesedihan kalian bertambah berkali-kali lipat. Di sana kalian melihat banyak anak-anak sedang bekerja. Nyawa mereka semua terancam terkena penyakit paru-paru. Di tempat itu pula wartawan Siva Ramakrishna dibunuh oleh Gadapa beberapa waktu lalu. Adik Cina dilihat sedang bekerja. Tangan anak itu terkelupas. Anak buah Gadapa justru datang mengganggu. Kalian mengamuk menumpahkan segala amarahnya. Anak buah Gadapa dihajar tanpa ampun. Preman terakhir memberikan perlawanan. Tetap saja dia terpojok. Kalian memukulnya dengan sebuah tas yang ada di sana. Beberapa jam kemudian, kalian pergi menemui Gadapa di rumahnya. Kalian terlihat jauh lebih murka. Rupanya kalian sudah mengetahui kekejaman Gadapa. Sebanyak 157 anak-anak yang bekerja di pabrik kaca milik Gadapa telah meninggal. Ditambah lagi dengan Cina sebagai korban terbaru. Kalian tidak asal bicara. Dia memiliki bukti sebuah flashdisk hasil penelitian wartawan Siva Ramakrishna. Flashdisk itu tidak sengaja ditemukan kalian saat bertarung di pabrik. Untuk pertama kalinya, Gadapa merasa ketakutan. Gadapa diminta berhenti mempekerjakan anak-anak. Pendidikan mereka juga harus diperhatikan. Apabila permintaan itu tidak dilakukan, kalian mengancam akan memenjarakan Gadapa dengan bukti yang dimiliki. Pabrik Gadapa juga pasti akan ditutup. Kalian mengumpulkan masyarakat. Masalahnya tidak mudah membuat anak-anak masuk sekolah. Para orang tua ingin anak-anak mereka tetap bekerja agar bisa menghasilkan uang. Kalian tidak ingin bertindak setengah-setengah. Dia menyiapkan uang untuk diberikan kepada anak-anak sebagai ganti gajinya. Nyawa anak-anak jauh lebih berharga dibandingkan sekedar uang. Perhatian dan pengorbanan kalian membuat para orang tua sadar. Mereka semua mendukung anak-anak bersekolah lagi tanpa dibayar. Uang yang ada lebih baik digunakan untuk fasilitas sekolah. Kalian memutuskan untuk fokus memberikan pendidikan. Dia tidak peduli lagi dengan kampanye menjadi wakil rakyat. Kalian bersama masyarakat bahu-membahu memberikan pendidikan.
ये पैगाम चुनो ताजा सुबह हो शाम जीवन है युद्ध 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 होगा नाम तू रुकैयम मन में फैसला तुझे पाना. Seperti biasa, Indu juga dengan setia membantu kalian dengan mengajar di kelas. Kehidupan anak-anak yang selama ini lelah bekerja telah berubah ceria dan bahagia. Gadapa tidak bisa tinggal diam terlalu lama. Anak buahnya datang ke sekolah untuk memaksa anak-anak bekerja lagi di pabrik. Berbagai fasilitas sekolah dirusak. एक घंटे के अंदर सारे बच्चों को फेंक. Para orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berani melawan anak buah Gadapa. Kalian yang melihat itu tidak mau lagi menjadi sok pahlawan. Kalian ingin masyarakat memiliki keberanian untuk melawan dan memperjuangkan hidupnya. Ibu Cina menjadi orang pertama yang berani memukul anak buah Gadapa dengan batu. Warga lainnya jadi ikut berani. Jumlah mereka yang jauh lebih banyak membuat anak buah Gadapa hancur lebur. Selanjutnya kalian bersama masyarakat mendirikan sekolah baru yang lebih bagus. Tapi tanpa diduga anak buah Gadapa menyerang kalian. Berkali-kali kalian terkena tusukan senjata. Syukurnya masyarakat yang melihat itu membantu kalian dan mengusir para penyerang. Kalian dibawa ke rumah sakit. Nyawa kalian masih bisa diselamatkan. Media dan masyarakat meyakini serangan itu dilakukan oleh Gadapa agar kalian tidak bisa mengikuti pemilihan. Hal yang tidak diketahui semua orang, Gadapa sedang berada di ruangan kalian. Gadapa tidak ingin media dan masyarakat menganggapnya sebagai dalang serangan. Gadapa menyebut semua orang tua yang anaknya bekerja di pabrik telah memberikan cap jempol atau tanda tangan. Dengan dokumen itu, Gadapa bisa memanipulasi bahwa mereka telah mengambil pinjaman. Gadapa bisa menyita rumah, bahkan menjebloskan para orang tua ke penjara. Apabila itu terjadi, maka nasib 3.000 anak akan terlantar di jalanan. Jika kamu ingin semua itu tidak terjadi, kamu harus menghapus citra baikmu di depan publik. Kamu tidak boleh menang dalam pemilihan, ucap Gadapa. Demi kehidupan 3.000 anak dan orang tuanya, kalian bersedia mematuhi permintaan Gadapa. Kalian bicara kepada media dan masyarakat bahwa serangan yang terjadi tidak ada hubungannya dengan Gadapa. Para penyerang merupakan musuh lama kalian. Selain itu, kalian juga menyampaikan tujuannya mengikuti pemilihan bukan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, melainkan agar bisa menikahi kekasihnya. Saya memberikan pendidikan kepada anak-anak juga agar bisa mendapat uang sumbangan. Saya memang tidak pantas menjadi MLA. Tolong jangan pilih saya, ujar kalian. Pada hari pemilihan, masyarakat berbondong-bondong memberikan hak suara. Gadapa dan anak buahnya sudah siap merayakan kemenangan. Sesuatu yang tidak diduga terjadi. Berdasarkan hasil penghitungan suara, kalian justru menjadi pemenang mengalahkan Gadapa. Anak buah Gadapa membuat rusuh ingin menghentikan penghitungan suara. Polisi yang berjaga berhasil meredam amukan massa. Nasib Gadapa sudah di ujung tanduk. Bukti kejahatannya juga diserahkan kepada polisi oleh Bangaraju. Gadapa pergi ke lokasi penghitungan suara, tapi dalam perjalanan ribuan anak-anak menghadangnya. Gadapa dilempar dengan batu. Pada saat akan melarikan diri, kalian datang menabrak Gadapa dengan truk. Kalian menyiksa wakil rakyat yang tidak merakyat itu. Orang seperti Gadapa tidak pantas menjadi wakil rakyat. Setelah disiksa, polisi datang menangkap Gadapa. Riwayat Gadapa berakhir. Kalian menang telak dari berbagai aspek. Kemenangan kalian disambut sukacita ribuan orang. Masyarakat yakin kalian orang baik. Mereka bisa menilai pernyataan kalian di media bukan kebenaran. Selain terpilih menjadi MLA, kalian juga bisa menikah dengan Indu yang jelita. Nagapa ikut gembira karena calon mantunya seorang MLA.
film benar-benar berakhir bahagia. Sudah dulu ya, sampai jumpa. Wassalam semuanya. आपको एमएलए दामाद चाहिए था ना, अब